Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Safaris Imunologi. Ya, channel yang khusus membahas tentang bab-bab atau hal-hal yang terkait dengan imunologi ya. Nah, untuk kali ini, untuk di awal ya, kita akan membahas tentang permasalahan imunologi dasar. Nanti berseri ya. Nah, karena ini imunologi dasar, maka akan kami mulai dengan fungsi sistem imun, apa fungsinya gitu ya. Nah, nanti yang kita bahas adalah eh, istilah imunologi ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sistem imun, apa yang disebut dengan respon imun ya, kemudian dengan apa yang dimaksud dengan fungsi sistem imun ya, apa fungsinya ya. Nanti nah, untuk sumber rujukan kami menggunakan buku imunologi dasar ya, buku yang kami susun dan diterbitkan oleh UMS Press atau Muhammadiyah University Press MUP ya, yang diterbitkan pada tahun 2018 ya. Nah, kita mulai dengan istilah imunologi ya. Apa sih maksud dari imunologi itu? Ya, imunologi itu kalau kita lihat dari asal katanya ya, maka imunologi itu berasal dari bahasa Latin ya, gabungan dua kata ya. Yang pertama adalah imunis, atau kalau diterjemahkan secara bebas itu adalah bebas ya, atau kebal ya. Dan kata logos atau artinya ilmu pengetahuan ya. Jadi mudahnya itu imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kekebalan tubuh terhadap berbagai jenis patogen yang mampu menyebabkan infeksi. Itu istilah mudahnya seperti itu. Nah, di sini ada istilah patogen ya. Patogen itu adalah kuman yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu namanya patogen ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah definisi yang lain dari imunologi ya. Nah, ini didefinisikan sebagai cabang dari ilmu biomedik ya, yang mempelajari tentang sistem imun dan respon imun yang ditimbulkan oleh sistem imun itu. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sistem imun dan apa yang dimaksud dengan respon imun ya, sehingga nanti kalau kita bicara mengenai cabang ilmu biomedik yang mempelajari tentang sistem imun dan respon imun, nah kita bisa memahaminya ya, sehingga kita perlu membahas apa sih yang disebut dengan sistem imun ya. Sistem imun itu adalah molekul atau juga sel jaringan ya, yang memperantarai efek resisten atau efek kebal terhadap invasi patogen ya. Nah, contohnya apa molekul itu? Misalnya komplement ya. Kalau sel misalnya apa? Sel limfosit ya, misalnya sel neutrofil gitu. Kalau jaringan apa? Misalnya jaringan limfoid, baik primer, sekunder maupun tersier ya. Itu sistem imun. Jadi kalau kita bicara sistem imun itu ibaratnya kita bicara mengenai senjata-senjatanya ya, tentara-tentaranya. Apa saja sih divisi-divisinya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang respon imun ya, maka respon imun itu adalah reaksi terkoordinasi dari penyusun sistem imun terhadap patogen. Nah, jadi kalau respon imun itu adalah reaksi dari tentaranya tadi, reaksi dari senjatanya tadi, reaksi dari divisi-divisi dari sistem imun tadi ya. Jadi kalau sistem imun itu adalah ibaratnya petugasnya, nah, kalau respon imun itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh petugas-petugas tadi ya, yang mana aktivitasnya itu terkoordinasi dengan baik ya, karena faktanya itu adalah ketika ada
invasi kuman patogen, ya, kita memberikan respon imun, ya, sistem imun itu memberikan respon, ya, yang disebut dengan respon imun, dan responnya itu terkoordinasi dengan baik karena bisa mengaktifkan satu dengan yang lainnya. Dan kalau sudah hilang patogennya, nanti akan diatur, dikendalikan sedemikian rupa, ya. Nanti akan masuk dalam bab, kita bahas di bab imunoregulasi, ya. Nah, itu adalah definisi dari respon imun dan sistem imun. Nah, kemudian kita masuk dari fungsi sistem imun itu apa gitu ya. Dulu ya, di awal bermunculnya imunologi, ya, fungsi sistem imun itu diyakini seperti ini. Jadi untuk mengeliminasi patogen atau kuman yang menimbulkan penyakit, baik itu virus, bakteri intrasel, bakteri ekstrasel, ya, protozoa, ya, jamur, cacing, ya, yang masuk ke dalam tubuh sehingga integritas tubuh itu dapat dipertahankan gitu ya. Itu fungsi sistem imun di awal-awal dari munculnya imunologi ini. Nah, sekarang ini ditambahi lagi, ternyata fungsinya tidak hanya itu, ya. Nah, fungsi sistem imun itu selain menghilangkan infeksi atau menghilangkan patogen yang sudah kadung masuk yang dan berkembang biak dalam tubuh kita, ternyata sistem imun itu sudah berfungsi sejak awal, yaitu mencegah terjadinya infeksi, ya. Maksudnya apa? Maksudnya mencegah masuknya kuman patogen ke dalam tubuh kita. Misalnya apa? Misalnya kulit kita, ya, itu kan bagian dari imunitas alami, ya, innate immunity, ya, sehingga barrier anatomi kita ini, ya, kulit itu kan barrier anatomi masuknya, ya, menghalangi masuknya kuman dari luar ke dalam tubuh kita. Ya, nyatanya orang-orang yang luka bakar, ya, itu bisa terinfeksi kulitnya. Ya, orang yang tertusuk duri, yaitu kulitnya robek, ya, kuman bisa masuk, muncul nanah dan seterusnya, ya. Kemudian fungsi yang lain adalah menghancurkan sel-sel yang rusak. Misalnya apa? Misalnya sel-sel darah, ya, yang sudah tua, yang sudah mengalami kerusakan membran selnya, ya, dirusak oleh di sistem retikuloendotelial, ya. Nah, kemudian membersihkan sel-sel yang mati, misalnya pada jaringan yang mengalami inflamasi atau peradangan, maka sel-sel yang mati akan dimakan oleh makrofag misalnya. Nah, satu lagi yang terakhir, ini adalah immunosurveillance fungsinya, fungsi yang terakhir, ya. Nanti habis ini ada fungsi tambahan, ya. Immunosurveillance itu apa? Immunosurveillance itu kemampuan fungsi sistem imun untuk berpatroli, ya, mempatroli siapa, ya, mempatroli atau meronda sel-sel yang mengalami keganasan, mengalami perubahan malignansi atau menjadi tumor, ya. Ketika sel-sel itu, sel tubuh kita menjadi tumor, maka sistem imun kita akan bekerja untuk menghilangkannya, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini ternyata ada fungsi tambahan, ya, fungsi tambahan selain yang disebutkan tadi, ya. Banyak bukti penelitian yang menunjukkan bahwa sistem imun itu tidak mutlak atau melulu hanya berperan dalam kekebalan saja, ya, tetapi juga ternyata berperan dalam fungsi fisiologi, ya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ini, fungsi sensoris, ya. Ternyata sistem imun itu bisa mengambil informasi dari lingkungan sekitar, ya, untuk diberikan ke jaringan sel-sel yang lain, sel-sel imun yang lain, yang nanti akan diinterpretasi oleh sel-sel leukosit misalnya, dan menyebabkan aktivasi leukosit sehingga terjadi inisiasi imunitas alami, ya. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya di saluran cerna, misalnya. Di saluran cerna itu, di mukosa saluran cerna itu ada sel-sel tertentu, sel dendritik misalnya. Yang sel dendritik itu, dendritnya atau cabang tangannya itu bisa ada yang sampai berada di saluran cerna. Jadi di tangannya itu, dendritnya itu berjalan di antara epitel, ya, sehingga
Dendritnya itu ada di permukaan dari mukosa saluran cerna ya, dia berfungsi sebagai sensor ya. Di saluran nafas juga begitu ya. Nah, itu fungsi sensor. Ada juga fungsi regulasi metabolik ya. Ini pada orang yang ramping ya, yang lean, yang ideal berat badannya ya, bukan yang gemuk ya. Maka respon imun yang ada di jaringan lemak itu adalah dibentuknya interleukin 33, interleukin 4, interleukin 5, sehingga melindungi seseorang itu dari inflamasi ya, dan resistensi insulin ya. Kalau terlindung dari resistensi insulin, maka orang tidak akan jadi penyakit gula gitu ya, karena mengatur metabolisme gitu. Sebaliknya pada orang-orang yang gemuk ya, maka di jaringan lemaknya itu cenderung menghasilkan sitokin proinflamasi ya, yang nanti bisa menjadikan resistensi insulin sehingga muncul gejala-gejala sindrom metabolik gitu ya. Nah, yang lain itu adalah homeostasis tulang dan sumsum tulang ya. Tulang kita itu kan ada osteoblas, ada osteoklas ya. Kalau osteoblas itu mudahnya ya sel tulang yang akan menambah materi tulang gitu ya. Kalau osteoklas itu adalah sel tulang yang meresorpsi tulang gitu ya. Nah, keduanya ini dipengaruhi oleh sitokin, dipengaruhi oleh sistem imun kita. Ya. Demikian juga dengan sumsum tulang. Ya, sumsum tulang itu dipengaruhi oleh sitokin, misalnya sitokin proinflamasi, yaitu bisa meningkatkan produksi misalnya dari sel-sel leukosit dan seterusnya. Itu adalah fungsi-fungsi dari homeostasis tulang dan sumsum tulang. Nah, sekarang fungsi reproduksi ya. Nah, ini fungsinya adalah begini. Jadi sistem imun kita, sistem imun seorang wanita itu memungkinkan seorang wanita untuk toleran atau menerima janin yang akan dikandungnya ya. Dimulai sejak pasca koitus ya, pasca hubungan badan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara sperma itu kan dari suaminya ya, dan itu kan orang lain, proteinnya kan berbeda ya, maka dia dianggap sebagai sebenarnya benda asing kan. Tetapi dengan adanya pembentukan sel Treg ini atau sel T regulator ini, maka respon terhadap sperma itu atau mani itu akan ditekan ya, sehingga mani itu bisa hidup di dalam saluran reproduksi wanita ya, sehingga bisa terjadi pembuahan ya. Nah, sistem imun di uterus itu juga mengatur plasentasi dan mengatur materno-fetal interface ya, atau pertemuan antara bagian janin dan bagian ibunya ya, melalui peran sel NK ya. Nanti sel NK-nya itu sel NK yang khusus ya. Ya, sehingga anak itu bisa sel telur bisa dibuahi dengan adanya sel Treg, karena sel spermanya bisa hidup terus tidak dilawan. Kemudian terjadi pembuahan ya, pembuahan masuk dalam rahim, terjadi plasentasi yang dipengaruhi oleh sistem imun kita, juga adanya sel NK yang mengontrol materno-fetal interface ya. Saya kira untuk yang pertama kali ini cukup ini dulu ya. Nanti ini hanya sekedar mengingat kembali tentang fungsi sistem imun ya. Nanti memang sengaja kita bahas mulai dari yang sangat sederhana, nanti pelan-pelan kita akan masuk ke bagian yang lebih rumit ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.